Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang akan menemani saudara selama kurang lebih 10-30 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-152. Kali ini terambil dari Injil Markus pasal yang keempat, ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-25. Dan seperti biasa, apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak kita untuk membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Sekali lagi, Markus 4 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-25 dengan judul perikop perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Lalu ia berkata lagi, "Camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya." Amin. Mari saya mau mengajak kita untuk sama-sama merendahkan diri dan berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Di kesempatan kali ini kami bersyukur atas anugerah dan segala kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bersaat teduh, dan saat ini kami mau memberikan waktu kami yang terbaik, hati dan pikiran kami tertuju kepada firman-Mu. Berbicaralah ya Allah Roh Kudus, pimpin setiap kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Nas firman tentang pelita dan tentang ukuran ini mungkin sangat sulit dipahami bagi kita yang hidup di zaman sekarang, ya. Karena tulisan-tulisan di dalam Perjanjian Baru ini syarat dengan makna-makna atau idiom Semitik, ya. Apa itu idiom, ya? Ya, idiom itu istilah-istilah yang digunakan atau tata bahasa yang digunakan oleh orang-orang, dan secara spesifik nih idiom Semitik artinya ini adalah gaya bahasa orang yang hidup di abad pertama yang tinggal di tengah-tengah bangsa Israel. Jadi kita tidak bisa memahami istilah-istilah atau kalimat-kalimat yang mungkin kedengarannya puitis, atau mereka menggunakan perumpamaan-perumpamaan yang tidak relate, ya, dengan kita yang hidup di zaman sekarang. Makanya jangan sok-sokan lah memahami firman Tuhan, khususnya mereka yang mencari kesalahan dari firman Tuhan lalu mulai menafsirkan firman dengan pemikiran di zaman sekarang dan pemikiran orang Indonesia yang tidak nyambung. Saudara tidak akan memahami, ya, anakku, anak Allah. Oh, itu artinya Tuhan punya anak. Akhirnya salah persepsi. Padahal anak Allah itu bicara soal gelar, penyebutan penghormatan kepada seorang pribadi, yakni Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita memahami tentang pelita, ya, di sini kan dengan jelas dikatakan, ya, orang membawa pelita bukan supaya ditaruh di bawah gantang. Sudah tahu gantang itu? Gantang itu seperti mangkuk, ya, untuk menimbang benih, ya. Jadi supaya saudara bisa paham, gantang itu ya seperti apa ya sebutannya, ya? Seperti sebuah alat untuk menyerok benih atau
biji-bijian seperti itu. Itu namanya gantang. Dan tidak mungkin, kata firman Tuhan, orang menaruh pelita di bawah gantang. Bukan tidak mungkin sih, bisa aja, tetapi tidak seharusnya, lebih tepat seperti itu. Nggak seharusnya orang menaruh pelita itu di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, ya nggak masuk akal, pasti kebakaran nanti ya. Logikanya orang akan menaruh pelita atau lampu itu di tempat yang tinggi. Bahkan ditaruh di atas kaki dian. Nah, kaki dian pada masa bangsa Israel itu dikenal dengan nama menorah ya. Kalau di dalam bait suci itu menorah itu, kaki dian itu ada 7 cabang ya. Di mana di masing-masing cabang itu ditaruh pelita, ditaruh lampu ya, supaya nyalanya semakin terang ya. Nah, saudaraku, daerah kami, saya akan relate dengan hal ini ya, karena daerah kita dulunya ya setidaknya 5 atau 10 tahun terakhir ya. Yang dulu, bukan sekarang sih, yang dulu ya. 5 tahun yang lalu, bukan 5 tahun terakhir. 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, kota kami itu sangat sering kali mengalami yang namanya pemadaman listrik, saudaraku ya. Karena terus terang aja daerah kami ini masih bergantung kepada provinsi lain ya. Kita masih belum punya istilahnya pembangkit tenaga listrik secara mandiri yang bisa mencukupkan seluruh wilayah ya, seluruh wilayah daerah kami ya. Akhirnya daerah kami masih bergantung dengan provinsi sebelah ya. Akibatnya kalau ada masa-masa yang namanya maintenance atau pemeliharaan, akhirnya dilakukanlah yang namanya pemadaman. Setiap bulan itu mesti ada pemadaman supaya dilakukan maintenance, perawatan ya, pemeliharaan. Nah, di sini akan jadi relate karena pemadaman ini kadang terjadinya random ya, biasanya juga kadang terjadi malam. Jadi di daerah kami itu wajib punya yang namanya lampu emergency. Minimal kita punya lampu teplok atau apa itu namanya, lampu pijar zaman dulu yang terkenal dengan merek Strong King. Ya kalau sekarang jarang dipakai kayaknya Strong King ya. Jadi tidak pernah kita menaruh lampu itu di tempat yang tersembunyi. Nggak pernah yang kita taruh lampu di bawah meja. Nggak pernah kita naruh lampu apalagi di bawah tempat tidur. Apalagi ditutup. Nggak mungkin. Karena itu akan jadi sia-sia. Ngapain? Naruh lampu yang mesti di tempat yang lebih tinggi supaya bisa menerangi seluruh ruangan. Ya. Kebaikannya apa? Akibatnya apa? Orang jadi bisa ngelihat dan tidak akan tersandung, tidak akan nabrak sana sini. Karena apa? Karena terang itu menyinari seisi ruangan. Nah, di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa inilah makna daripada terang itu. Ya. Kaki dian yang disebutkan di dalam Alkitab itu atau lampstand ya. Yang biasanya kalau dalam bahasa Ibrani itu namanya menorah. Itu melambangkan terang Allah yang menyatakan kebenarannya. Ya. Terang Allah yang menyatakan kebenarannya. Kemudian ada istilah yang disebut di sini, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ya iyalah. Nah, ini adalah idiom Semitik, saudaraku ya. Kalau kita membacanya agak aneh, siapa yang punya telinga untuk mendengar, baiklah ia mendengarkannya. Ya iya, gak usah dikasih tahu, saya juga punya telinga bisa mendengar. Tetapi itu adalah istilah. Istilah itu hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang hidup di masa itu. Nah, kalau kita mau memahami apa artinya siapa yang mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar, itu artinya secara makna idiom Semitik itu berarti memperhatikan dengan sungguh dan diikuti dengan ketaatan. Siapa yang punya telinga, hendaklah ia mendengar. Maksudnya ya semua orang punya telinga. Ya maksudnya semua orang juga bisa mendengar. Tetapi maksudnya sungguh-sungguhlah mendengar dan taatlah. Nah, kalau saudara ketemu dengan ayat itu, siapa yang punya telinga hendaklah ia mendengar, itu artinya perhatikanlah dengan sungguh, dengan penuh hati, dan taatilah, itu artinya saudaraku ya. Jadi bukan cuma sekedar mendengar secara fisik. Kan banyak orang yang datang ke gereja, datang ke persekutuan, atau bahkan mendengarkan channel YouTube ini,
dia mendengarkan firman, dia suka dengar khotbah, tapi nggak dilakukan, dia nggak taat. Berarti itu nggak menunjukkan sungguh-sungguh telinga dan hatinya kepada Tuhan. Nah, saudaraku ya. Kemudian juga ada satu makna di sini lagi, bahwa ukuran yang kita pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kita. Nah, saudaraku ya, kadang kita sukar memahami hal ini. Tetapi saya mau mengajak saudara untuk berpikir sesuai dengan firman Tuhan ya. Bagi saya, ukuran yang kita pakai untuk mengukurkan kepada orang lain juga akan diukurkan ke kita. Kalau secara sederhana tuh saya gini loh. Bagaimana cara saya mengukur ya? Kalau saya ini suka dihormati, kalau saya ini suka dipuji, maka apa yang saya sukai, saya menyadari saya juga harus memperlakukan orang lain seperti itu. Kalau saya suka dipuji, saya harusnya sadar bahwa orang lain pun pasti suka dipuji. Kalau saya nih orangnya nggak suka disakiti, dibohongin, atau direndahkan, tidak suka direndahkan, maka kalau saya tidak suka, saya pun tidak boleh memperlakukan orang lain seperti itu. Nah, apapun yang orang lain ingin memperlakukan engkau seperti itu, perlakukanlah terlebih dahulu kepada dia seperti itu. Ya, saudara ya, kalau engkau tahu memukul orang lain itu sakit, ya jangan pukul orang. Maksudnya kalau engkau dipukul sakit, ya jangan pukul orang. Maksud saya seperti itu. Ya, kalau engkau nggak suka digosipin, nggak suka dibicarakan di belakang, ya jangan engkau lakukan seperti itu. Pokoknya apapun yang saudara ukurkan kepada orang lain, itu pun akan diukurkan kepada saudara. Makanya saudara, kita penting untuk menjadi rendah hati, untuk menjadi humble. Ya, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, makna apa atau insight apa dari perenungan firman yang kita baca tadi? Terang itu atau kebenaran, terang ini lebih ngacu kepada kebenarannya, kebenaran dari kebenaran firman Tuhan, kebenaran dari Injil, kebenaran dari karya Yesus. Saudara tidak boleh menyembunyikan itu. Keselamatan yang saudara terima, kasih kebaikan yang saudara terima, jangan sembunyikan itu. Tetapi nyatakanlah terang itu kepada dunia. Jangan menerima Yesus lalu cuma pengen untung sendiri. Saya pikir terang itu tidak seperti itu. Pada prinsipnya terang itu dia menyebar, saudaraku ya. Apalagi di tengah kegelapan. Satu lilin saja di tengah pekatnya gelap itu akan kelihatan terang benderang. Jadi sifat daripada terang itu progresif, saudaraku ya. Menyebar, memancarkan cahaya. Jadi saudara, ketika engkau memahami kebenaran firman Tuhan, engkau pasti akan memancarkan terang. Engkau pasti akan punya dorongan untuk berbuat kasih, berbuat baik, menolong sesama, menjadi berkat pertama-tama dalam rumah tangga. Saudaraku ya, ada pembaharuan budi, ada perubahan karakter. Itulah sifat daripada terang atau kebenaran yang ada di dalam hidup kita. Gak mungkin kebenaran itu mendem dan tidak ada terjadi perubahan. Maka itu saya pikir bukan terang ilahi. Ya, terang ilahi itu akan mengubahkan kita dari dalam dan akan memancar keluar. Jadi saya percaya, saudaraku, apapun yang saudara kerjakan dengan sungguh, dengan taat, dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, apapun saudara kerjakan di kantor, dengan penuh karakter yang baik, yang sungguh, tinggal tunggu waktu. Cepat atau lambat, orang akan tahu bahwa engkau ini orang-orang yang sungguh-sungguh. Kualitasmu akan kelihatan kok. Mau orang menjatuhkan engkau, mau orang menggosip tentang engkau, mau orang membicarakan yang jelek tentang engkau, selama engkau berjalan sungguh di hadapan Tuhan dan orang berusaha menjatuhkan engkau karena iri hati, terang itu tidak akan pernah bisa. Saudaraku ya, tidak akan pernah bisa dibungkam. Dia akan bersinar di tengah kegelapan. Jadi saudara santai aja.
Berikan yang terbaik, kerjakan yang terbaik. Biarkan terangmu memancar. Gunanya terang apa? Menerangi kegelapan. Saudara tidak akan tersandung lagi. Ya, seperti ilustrasi yang pertama ketika pemadaman listrik, ada lampu di tempat yang tinggi yang menerangi seisi rumah ya. Kita tidak akan nabrak kursi, kita tidak akan nabrak meja. Kita bisa ngelihat di tengah-tengah kegelapan dunia ini sudah jatuh di bawah kuasa kegelapan, saudaraku ya. Tetapi di tengah kegelapan ini kita masih bisa ngelihat jalan Tuhan. Kita bisa melihat lika-liku, kita bisa ngelihat, oh di sini bahaya, ada jurang. Kita nggak boleh lewat situ. Kita tuh harus berhati-hati. Di sini ada batu-batu kerikil yang bisa membuat kita tersandung, atau batu-batu yang besar yang bisa buat kita nabrak. Hati-hati, saudara ya. Terang itu akan selalu menang atas kegelapan. Ada sebuah pepatah yang saya ingat ya, pepatah rohani ini ya, yang akhirnya menjadi sebuah inspirasi lagu rohani, janjimu seperti fajar. Sebelum fajar itu merekah, sebelum matahari itu terbit, biasanya kegelapan itu akan menjadi semakin pekat. Tetapi tenanglah, terang itu pasti akan terbit. Terang ilahi akan terbit atasmu. Jadi serahkanlah segala kekhawatiranmu, serahkanlah segala kecemasanmu, serahkanlah segala kekecewaanmu. Percayakanlah sepenuhnya kepada Tuhan dan sungguh-sungguhlah berjalan dalam kebenaran. Itu bagian kita. Tuhan memelihara saudara. Makanya saudaraku, hari ini apa yang bisa membungkam terang sih? Memang ada sih ya. Salah satunya ialah pergaulan yang buruk. Coba perhatikan pergaulanmu. Ya, biarpun engkau sudah lahir baru, percaya kepada Yesus, tapi kalau pergaulanmu nggak benar, engkau akan terseret di dalam cara-cara dunia, cara-cara anak-anak dunia yang gelap ini. Ya, saudaraku ya, perhatikan pergaulanmu. Maka saya juga memperhatikan pergaulan saya. Kalau pergaulan saya arahnya tuh nggak benar, menjerumuskan kita, membuat kita hidup di dalam dunia kegelapan, dunia malam, yang tidak memuliakan Tuhan, maka lebih baik saya membatasi pergaulan saya. Biarlah kita dikatain kuper, biarlah kita dikatain nggak gaul, tapi paling tidak kita nggak terseret dalam pergaulan mereka. Saya tidak katakan bahwa kita nggak boleh berteman dengan orang yang nggak percaya atau apa, silakan aja. Tetapi kalau sudah pertemanan ini membawa kita ke dalam kehidupan yang jauh dari Tuhan, yang membuat kita tuh jadi malas bersekutu, ayo nongkrong yuk, nongkrong, ayo. Akhirnya lupa ada kewajiban. Baik itu di kampus, di tempat kerja. Baik itu juga beribadah. Karena diajak oleh teman yang suka kongkow, nongkrong, akhirnya melupakan semua yang prioritas. Nah, jauhi teman-teman yang seperti ini. Ingat, kita punya prioritas. Semakin dewasa kita, apalagi kalau engkau menjadi orang tua, engkau punya prioritas yang harus engkau perhatikan. Gak bisa bahwa hidup itu hanya seru-seruan terus, rame-ramean. Ada tanggung jawab pada akhirnya, saudaraku ya. Jadi perhatikanlah pergaulanmu. Saya bersyukur saya punya pergaulan yang baik. Walaupun sekarang kita bukanlah pergaulan sesama pendeta, enggak. Kita orang sekuler semua yang bekerja di dunia sekuler, para wirausahawan. Tetapi kadang saya bersyukur ketika saya ketemu dengan teman kami di akhir pekan dan ngobrol, ada yang dia katakan itu yang menjadi sesuatu yang membangun dalam diri saya. Simple aja dia bilang. Ketika kita ngomong soal menyekolahkan anak, pengen menyekolahkan anak ke tempat yang bagus, ke tempat yang berkualitas, tetapi biayanya ya lumayan. Tapi dia katakan, aku percaya kalau apapun yang aku perbuat untuk keluarga aku, Tuhan pasti akan tolong. Gak usah khawatir, percaya aja. Tuhan pasti sediakan. Nah, ungkapan seperti ini kan simpel, saudaraku ya. Tapi kalau kita mendengarkan itu, dan itu berasal daripada Tuhan, itu akan membangun kita. Kita yang tadinya mungkin kepikiran, cemas, khawatir, ketika mendengar ungkapan kayak gitu, iya betul, Tuhan pelihara kita. Saya juga sebenarnya tahun-tahun saya mengikuti Tuhan sudah panjang. Dan sebenarnya secara logika, usaha saya itu aneh, saudaraku ya.
Kami ini sering menutup toko ya, gara-gara ya terakhir ini gara-gara, walaupun itu nggak gara-gara juga sih, karena istri saya melahirkan, baru lahiran. Jadi saya harus fokus membantu dia di rumah tangga, dan saya juga fokus di workshop, tidak ada yang akhirnya standby di toko. Tapi puji Tuhan, dalam keadaan yang seperti ini tetap aja kok Tuhan bisa pelihara kita. Di situ saya juga mulai tersadar ya. Yang penting ikut Tuhan, hidup dalam kebenaran, berjalan dalam terang. Sudah, soal pemeliharaan Tuhan tuh gak usah khawatir. Tuhan pelihara kita. Yang penting jangan bikin yang aneh-aneh. Jangan ikut judol. Jangan suka judi, apalagi sekarang judi online. Jangan hidup menyusahkan diri sendiri. Jangan pergaulan bebas. Jangan suka jajan sana sini. Pria-pria suka lokalisasi atau mencari masalah sendiri. Jangan. Hidup lurus saja, berjalan ikuti firman Tuhan, karena terang itu akan membenahi hidupmu. Baru engkau akan memancarkan terang. Ya, gak usah khawatir. Kalau kehidupanmu atau level hidupmu gak sehebat teman-temanmu yang lain, gak usah khawatir. Ingat kata orang membenarkan diri di sosmed, kita ini perintis bukan pewaris. Banyak orang di luar sana, mereka kaya, mereka kelihatannya sukses, bisa beli ini itu, mobil dan sebagainya, punya rumah dan sebagainya. Tapi ya mereka pewaris karena memang banyak harta warisan yang diwariskan oleh orang tuanya, banyak harta benda dan sebagainya, banyak kekayaannya. Tapi kalau saudara adalah seorang perintis, gak usah minder lah. Ya, biarpun kau naik kendaraan atau jalan kaki atau naik angkot atau naik kendaraan umum, ya gak apa-apa, yang penting gak merugikan orang lain dan engkau tidak berutang sama orang itu. Hidup benar aja, lurus, berjalan dalam Tuhan. Tuhan pelihara. Saya melihat ini loh jawabannya bagi kita semua, saudaraku ya. Jangan memikirkan perkara-perkara yang terlalu tinggi. Punya cita-cita boleh, tetapi takar sesuai kemampuan. Prioritaskan hal yang paling penting. Dan Tuhan pasti akan memelihara kehidupan saudara. Percaya saja. Bahkan suatu saat kelak apa yang jadi keinginan hati atau kerinduanmu pasti Tuhan akan kasih. Bersyukur aja, jalani apa yang terbaik yang hari ini, yang bisa kita jalankan bersama-sama. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya, dan mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau sudah menyatakan isi hatimu, dan saat ini Tuhan kami bersyukur Engkau memelihara setiap kami, menguatkan kami, memberikan kami pengharapan dan kekuatan. Saat ini Tuhan, kami berterima kasih untuk kebenaran firman yang sudah Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami mohon Tuhan kiranya menuntun, berjalan bersama kami, menjadikan apa yang kami kerjakan berhasil, juga mengoreksi kami apabila langkah kami salah Tuhan. Kami mau belajar dari Gembala Agung kami yang kami percaya menuntun kami ke dalam air tenang, ke rumput hijau yang menyukakan setiap hati kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mengikuti seri pendalaman Alkitab hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan terus menuntun langkah kita, menerangi hati kita, dan membentuk hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan terus menggali kedalaman firman yang hidup dan berkuasa. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa, hidup dalam firman dan firman dalam hidupmu. Shalom.